Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Rivial selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen karena telah memberi kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan tugas yang telah diberi, yaitu analisis struktur perusahaan IT Google. Perkenalkan, nama saya Rofila Rahman Renol dengan NIM F5212530 Saya selaku moderator pada presentasi kali ini. Untuk teman-teman saya persilakan untuk memperkenalkan diri satu persatu dan membahas materinya. Nama saya Intan Anggraini dengan NIM F52125301007. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pematerian pertama, yaitu tentang executive summary. Jadi di laporan ini kita menganalisis secara mendalam tentang struktur organisasi Google yang dapat digambarkan sebagai kombinasi struktur fungsional dan divisi daripada struktur matriks murni. Nah, struktur ini sengaja menggabungkan antara elemen dari dua model nih, dan kita mendapat struktur fungsional dan struktur divisional. Kemudian, analisis ini kita buat dengan menggabungkan berbagai sumber nih, seperti studi kasus, artikel industri, dan jurnal akademis, yang bersama-sama menggambarkan bagaimana struktur organisasi Google itu berkembang. Hasilnya menunjukkan bahwa struktur tersebut bukanlah rancangan yang sudah jadi sejak awal, melainkan terus berubah sebagai bentuk adaptasi strategis dari pengalaman, termasuk belajar dari kegagalan. Nah, temuan utama analisis yang kita dapat ada dua. Yang pertama, kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihannya yaitu mendukung inovasi berkelanjutan dengan memberikan karyawan otonomi, termasuk kebijakan 20% time dan birokrasi yang minim, membuat keputusan lebih cepat dan kolaborasi lintas tim lebih mudah, sehingga mengurangi hambatan antar departemen silos. Nah, maksudnya mendukung inovasi berkelanjutan dengan memberi karyawan otonomi perusahaan, yaitu perusahaan itu bisa memberikan kebebasan kepada karyawan untuk membuat keputusan dan berkreasi yang dapat mendorong munculnya ide-ide inovatif. Kemudian kebijakan 20% time itu merujuk pada praktik seperti kayak di Google, di mana karyawan itu diberi waktu misalnya 20% dari jam kerja untuk mengerjakan proyek yang mereka minati dan mendorong kreativitas dan inovasi. Kemudian birokrasi yang minim, struktur organisasi yang tidak terlalu rumit, keputusannya itu bisa memungkinkan pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Kemudian dengan birokrasi minimal, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, dan struktur yang lebih fleksibel memudahkan kerjasama antar tim dan departemen. Kemudian mengurangi hambatan antar departemen, struktur yang bisa mendukung kolaborasi, membantu mengurangi isolasi antar departemen, kemudian meningkatkan integritas dan kerjasama. Kemudian setelah tadi kita bahas di kelebihannya, kemudian kita masuk di kekurangannya. Nah, kekurangannya model ini itu bisa menimbulkan tantangan seperti kompleksitas rantai pelaporan ganda yang menimbulkan kebingungan peran serta peluang promosi vertikal yang terbatas akibat hierarki yang relatif datar. Maksudnya adalah perlu manajemen yang baik nih untuk mengatasi potensi kompleksitas dan ketidakjelasan dalam struktur organisasi yang tidak terlalu hierarkis. Makna lainnya bisa disimpulkan seperti suatu organisasi yang fleksibel dan tidak hierarkis bisa membawa kesulitan yang tertentu. Dengan struktur yang lebih datar dan kolaboratif, bisa terjadi yang namanya kebingungan nih antara pada siapa seseorang harus melapor. Kemudian struktur yang tidak terlalu hierarkis bisa menyebabkan ketidakjelasan tentang peran dan tanggung jawab. Dan karena hierarki relatif datar, kesempatan untuk naik ke jenjang karir itu secara vertikal mungkin agak terbatas. Jadi konteksnya, deskripsi ini mungkin merujuk pada suatu struktur organisasi yang lebih datar dan fleksibel seperti struktur matriks atau organisasi yang menerapkan prinsip agile yang umum di perusahaan teknologi atau startup. Jadi sekian materi yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan saya lanjut ke teman saya selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nurdiansyah dengan NIM F52125301006. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan tentang Google. Google berdiri pada tahun 1998 sebagai proyek riset dua mahasiswa Stanford, Larry Page dan Sergey Brin. Awalnya berfokus pada mesin pencari. Setelah beberapa tahun kemudian, Google berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Saat ini, Google berada di bawah naungan Alphabet Inc., yaitu konglomerasi global yang menaungi berbagai unit bisnis. Perusahaan ini mendominasi sejumlah sektor penting, mulai dari periklanan digital, AI, layanan cloud, hingga perangkat keras konsumen. Dengan misinya mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat bagi semua orang, Google membangun model bisnis berbasis iklan yang kuat. Model ini diperkuat oleh produk-produk unggulan seperti Google Search, YouTube, Android, dan Google Cloud yang menjadikan Google sebagai pemain utama dalam ekosistem digital global. Bagi Google, di mana inovasi itu menjadi kunci keberlangsungan bisnis. Struktur organisasi dirancang untuk mendorong kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan membuat perusahaan mampu beradaptasi cepat di pasar yang terus berubah. Analisis kami ini bertujuan untuk meninjau secara mendalam struktur organisasi Google, dengan fokus utamanya yaitu mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan strukturnya, serta menilai bagaimana ia berkontribusi terhadap budaya perusahaan yang unik dan inovasi berkelanjutan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan praktis bagi organisasi lain yang ingin meniru kesuksesan Google dalam mengelola keseimbangan antara kebebasan, kolaborasi, dan akuntabilitas. Kajian kami ini dibuat melalui pendekatan kualitatif dengan menggabungkan data dari berbagai sumber. Sumber yang digunakan meliputi studi kasus perusahaan, artikel industri, laporan penelitian, dan jurnal akademis. Pendekatan inilah dipilih untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan berlapis mengenai bagaimana struktur organisasi Google berevolusi sekaligus menghubungkannya dengan teori manajemen organisasi modern. Laporan ini juga difokuskan pada aspek struktur organisasi Google, keterkaitannya dengan budaya perusahaan, serta dampaknya terhadap inovasi dan daya saing jangka panjang. Namun, analisis ini tidak mencakup detail finansial perusahaan maupun strategi spesifik dari unit bisnis lain di bawah Alphabet. Faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan dinamika pasar global juga tidak menjadi fokus utama. Dengan demikian, laporan ini lebih diarahkan untuk memahami desain organisasional Google sebagai contoh praktek manajemen yang dapat dipelajari dan diadaptasi oleh organisasi lain. Perkenalkan, nama saya Wayan Andika. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari teman saya yang judulnya analisis struktur organisasi, yaitu ada A, profil perusahaan. Google Inc. adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang kini menjadi anak perusahaan utama dari Alphabet Inc. Setelah restrukturisasi pada tahun 2015, perubahan ini membuat berbagai taruhan lain Alphabet seperti Waymo, Verily, dan Calico berada di bawah perusahaan induk sehingga Google bisa lebih fokus pada bisnis intinya di bidang internet dan teknologi. Google juga memiliki visi, yaitu memberikan akses informasi dunia hanya dengan satu klik. Visi ini mencerminkan tujuan jangka panjang Google untuk menghadirkan teknologi yang sederhana, cepat, dan mudah digunakan semua orang. Adapun misi, Google mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses serta bermanfaat bagi semua orang. Misi ini menjadi panduan utama dalam setiap pengembangan produk dan layanan mereka. Komitmen tersebut mendorong Google untuk terus berinovasi dan memperluas layanan mulai dari perangkat lunak, produktivitas daring, sistem operasi, hingga komputasi awan.
Model bisnis Google terutama bertumbuh pada periklanan online yang menyumbang sebagian besar pendapatan perusahaan. Iklan ditampilkan melalui berbagai platform milik Google seperti Google Search, YouTube, Gmail, dan Google Maps. Nilai utama yang ditawarkan Google adalah menyediakan layanan digital gratis dan inovatif bagi miliaran pengguna, sekaligus menghadirkan platform periklanan yang efektif bagi bisnis dan dari berbagai skala. Google juga melayani pasar global yang sangat luas, mulai dari individu yang menggunakan mesin pencari dan produk gratisnya, usaha kecil yang mengandalkan Google Ads untuk pemasaran, hingga perusahaan besar yang memanfaatkan Google Cloud sebagai infrastruktur digital. Fokus pasar utama Google mencakup periklanan online, komputasi, awan, perangkat lunak, dan juga perangkat keras. Nama saya Surya Saputra dengan NIM F52125301116. Ya baik, saya akan menjelaskan identifikasi struktur. Struktur organisasi Google dapat digambarkan sebagai model matriks hibrid yang memadukan elemen fungsional, divisional, dan lintas fungsi. Model ini sering disebut sebagai matriks berbasis tim yang dirancang untuk menyeimbangkan keahlian teknis dengan fokus produk agar inovasi terus berkembang dalam skala besar. Ya, lanjut saya akan menjelaskan poin A, deskripsi struktur organisasi. Berbasis fungsi, karyawan dikelompokkan sesuai bidang keahlian, misalnya teknis pemasaran, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Pendekatan ini membantu Google menjaga spesialisasi teknis yang tinggi dengan ada sehingga produktivitas dan kualitas kerja tetap terjaga. Berbasis produk atau divisi. Google juga membagi organisasi ke dalam unit bisnis berdasarkan produk seperti Google Search, YouTube, Android, dan Google Cloud. Setiap divisi ini beroperasi dengan otonomi tertentu, memiliki tim, kepemimpinan, dan strategi mereka sendiri, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan inovasi lebih terfokus. Setelah restrukturisasi menjadi Alphabet pada tahun 2015, divisi ini semakin kuat dengan masing-masing unit memiliki strategi dan kepemimpinan sendiri agar keputusan lebih cepat dan fokus pada inovasi. Lintas fungsi, cross-fungsional. Bagian ini menjadi inti dari model organisasi Google, sekaligus perkat yang menyatukan seluruh tim. Dalam praktiknya, Google membentuk tim proyek dengan anggota dari departemen seperti insinyur, dari tim teknik, desainer, hingga pemasaran. Pendekatan ini bertujuan untuk memecah batas antar bagian silos yang biasanya muncul pada organisasi fungsional yang kaku. Melalui kolaborasi lintas keahlian, Google mendorong terciptanya komunikasi yang terbuka, transparansi, serta kesatuan di seluruh organisasi. Hierarki yang relatif. Google tidak sepenuhnya datar, tetapi lapisan manajemen lebih sedikit dibandingkan perusahaan tradisional. Komunikasi terbuka dan akses langsung ke manajemen senior membuat aliran ide lebih cepat. Manajer juga biasanya mengelola tim besar untuk menghindari mikromanajemen sehingga karyawan merasa lebih dipercaya dan berdaya. Perkenalkan, nama saya Marcel J. Clinton dengan NIM F52125301110. Saya membacakan bagian B, justifikasi pemilihan struktur. Model hybrid ini dipilih karena mampu memberikan keseimbangan. Di satu sisi tetap ada spesialisasi keahlian. Di sisi lain divisi produk bisa bergerak lebih mandiri dan cepat. Kolaborasi lintas fungsi juga membuat inovasi lebih mudah muncul, yang sangat penting bagi perusahaan teknologi sebesar Google. Hierarki yang relatif datar mempercepat komunikasi dan memberi ruang bagi masyarakat untuk berinisiatif sesuai budaya inovatif Google. Bagian C,
perbandingan dengan teori yang ada. Dalam teori struktur organisasi, Google tidak sepenuhnya mengikuti struktur fungsional atau yang cenderung kaku maupun divisional atau yang bisa menimbulkan duplikasi sumber daya. Meskipun tidak menggunakan struktur matriks murni, Google lebih dekat dengan struktur matriks menurut teori organisasi, di mana karyawan bisa berada di bawah dua jalur koordinasi, fungsional dan produk. Bedanya, Google menambahkan sentuhan fleksibilitas dengan tim lintas fungsi dan hierarki yang relatif datar. Hal ini membuat struktur Google lebih adaptif dibandingkan teori klasik karena menekankan kolaborasi dan inovasi, bukan hanya efisiensi atau kontrol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lamatolo dengan NIM F52125200085. Baik, kita masuk ke bagian C, yaitu struktur organisasi. Jadi seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi, bahwa struktur organisasi perusahaan Google Inc. itu dapat digambarkan sebagai matriks hybrid, yang mana itu menggabungkan antara elemen fungsional, divisional, dan lintas fungsi. Nah, dapat kita lihat juga pada bagian ini bahwa struktur organisasi perusahaan Google Inc. itu terdiri dari CEO, terus di bawah CEO ada yang namanya eksekutif, terus di bawah eksekutif ada yang namanya supervisor, terus di bawah supervisor ada yang namanya vice president atau VP. Nah, adapun nama dari CEO-nya ini yaitu bernama Sundar Pichai. Terus ada eksekutifnya, mereka ada Thomas Kurian, terus ada Neil Mohan, terus ada Ken Walker, terus ada Ruth Porat, terus ada Fiona Ciccone, terus ada Philip Schindler. Nah, di bawah eksekutif tadi ada yang namanya Senior Vice President atau yang sering disingkat dengan SVP, yaitu ada Prabhakar Raghavan, terus ada Rick Osterloh, terus ada Jeff Dean dan Hiroshi Lockheimer. Nah, di bawah supervisor tadi ada yang juga namanya Vice President, yaitu Jeff McCowitz, terus ada Justin Krupke, ya itu dia. Oke, kita masuk ke kelebihan dan kelemahan. Jadi saya bahas poin A, kelebihan. Nah, adapun kelebihannya yaitu 1. Inovasi dan kreativitas yang berkelanjutan. Nah, Google ini memiliki budaya kerja yang mendorong setiap orang untuk berani mencoba hal baru, mengisi resiko, dan tidak takut gagal melalui kebijakan iconic 20% time. Nah, melalui kebijakan ini, para insinyur diberi kesempatan untuk menggunakan 1/5 waktu kerja mereka dalam mengerjakan proyek pribadi yang mereka minati. Nah, dari kebijakan inilah lahirlah inovasi besar seperti Gmail dan AdSense. Pemberdayaan inilah yang membuat karyawan merasa mereka memiliki tanggung jawab dan kebebasan lebih, sehingga mereka termotivasi untuk terus berinovasi tanpa harus terhambat oleh banyak lapisan manajemen. Contoh nyatanya dapat dilihat dari Google Maps yang awalnya hanya merupakan proyek kecil, namun berkembang pesat karena dukungan budaya inovasi tersebut. Dampaknya, Google mampu menjaga posisi sebagai perusahaan teknologi yang selalu menghadirkan produk relevan dan dibutuhkan masyarakat luas. Nah, adapun kelebihan kedua yaitu kecepatan dan adaptabilitas. Struktur hierarki yang sederhana membuat proses pengambilan keputusan lebih cepat. Dengan lapisan birokrasi yang minim,
ide dan masukan bisa langsung sampai dari karyawan ke manajemen senior tanpa adanya hambatan. Selain itu, Google juga sering membentuk tim lintas fungsi yang menggabungkan berbagai keahlian untuk menyelesaikan tantangan dengan lebih gesit. Contohnya, ketika Google mengakuisisi YouTube, keputusan ini bisa dieksekusi dengan cepat karena proses persetujuan yang tidak berbelit. Fleksibilitas inilah yang membuat perusahaan segera membentuk tim khusus untuk proyek tertentu sehingga dapat merespon perubahan pasar dan peluang baru dengan lebih efisien. Dampaknya adalah Google selalu selangkah lebih maju dibanding kompetitor dalam mengantisipasi tren teknologi global. Terus kita masuk ke kelebihan ketiga, yaitu pemberdayaan dan retensi karyawan. Budaya perusahaan Google yang inklusif, terbuka, dan berfokus pada kesejahteraan karyawan menjadi salah satu kunci keberhasilannya. Dengan memberikan kebebasan dan otonomi yang besar, Google menciptakan lingkungan kerja di mana setiap karyawan merasa dihargai dan punya peran nyata dalam kesuksesan organisasi. Selain itu, kompensasi serta tunjangan yang kompetitif membuat Google mampu menarik sekaligus mempertahankan talenta terbaik dari berbagai belahan dunia. Lingkungan kerja yang suportif ini dan juga ditambah oleh peluang pengembangan karir, inilah yang menjadi faktor penting yang menjaga tingkat retensi karyawan tetap tinggi. Contoh konkretnya adalah fasilitas kantor Google yang ramah karyawan, seperti ruang rekreasi dan layanan kesehatan gratis, yang membuat mereka betah bekerja dalam jangka panjang. Dampak dari strategi inilah yang membuat Google tetap stabil dalam menjaga kualitas sumber daya manusia yang inovatif. Jadi sekian dari saya, mungkin bagian B yaitu kelemahannya akan dijelaskan atau dibawakan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firkin Fuad dengan NIM F52125300094. Saya akan membawakan materi tentang kelemahan. Jadi, meskipun model organisasi Google memiliki banyak keunggulan, dia juga ternyata memiliki kelemahan dan tantangan yang signifikan, yang sebagian besar muncul dari sifatnya yang hibrida dan hierarkinya yang datar. Jadi, yang pertama adalah potensi konflik dan kebingungan peran. Dalam struktur matriks, seorang karyawan biasanya memiliki dua atasan, yaitu manajer fungsional, misalnya adalah kepala teknik, dan manajer proyek atau produk, misalnya pimpinan tim YouTube. Kondisi ini bisa menimbulkan kebingungan prioritas atau bahkan konflik loyalitas, terutama jika tujuan kedua manajer tidak sejalan. Akibatnya, karyawan bisa merasa terjebak di antara tuntutan yang berbeda. Pada akhirnya, menurunkan efisiensi kerja dan menambah tekanan psikologis. Identifikasi masalah ini tampak dari beberapa laporan karyawan yang merasa terbebani ketika harus melaporkan hasil kerja kedua pihak sekaligus. Dampaknya, waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk inovasi justru habis untuk mengelola konflik internal. Yang kedua adalah kurangnya arahan dan koordinasi, terutama pada tahap awal. Seperti yang terlihat pada kasus kegagalan eksperimen Flatline, struktur yang terlalu datar bisa membuat arahan menjadi kurang jelas. Tanpa bimbingan manajerial yang cukup, tim mudah kehilangan fokus, dan karyawan bisa merasa bingung tentang tanggung jawab mereka. Bahkan untuk hal-hal yang sederhana. Meski Google telah mengatasi masalah ini melalui proyek Oksigen dan beralih ke model yang lebih seimbang, risiko kurangnya koordinasi tetap ada dalam lingkungan kerja yang sangat otonom. Indikasi lain terlihat dari beberapa proyek eksperimental yang akhirnya dihentikan sebelum mencapai target. Dampaknya adalah kerugian dari segi waktu, biaya, serta motivasi tim yang dapat menurun akibat kurangnya arah yang tegas. Yang ketiga adalah keterbatasan jenjang karir. Karena hierarki di Google relatif datar dan hanya memiliki sedikit lapisan manajemen, peluang untuk promosi ke posisi kepemimpinan tingkat menengah menjadi terbatas. Hal ini bisa membuat karyawan yang berambisi merasa kurang mendapat ruang untuk berkembang secara vertikal. Untuk mengatasinya, Google menawarkan jalur karir alternatif, seperti menjadi spesialis teknik atau mentor,
Meski begitu, keterbatasan ini tetap menjadi salah satu keluhan yang cukup sering muncul di kalangan karyawan. Bukti yang mendukung kelemahan ini juga dapat ditemukan dari survei internal Google, di mana sebagian besar karyawan menyatakan ketidakpuasan atas stagnasi karir mereka. Dampak negatifnya adalah menurunnya motivasi dan bahkan potensi keluarnya talenta unggulan untuk mencari peluang promosi di perusahaan lain. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Nabila Fama dengan NIM F52125301112. Saya akan membacakan bagian rekomendasi perbaikan. Bagi organisasi yang ingin meniru model organisasi Google untuk inovasi dan kemampuan beradaptasi, penting dipahami bahwa struktur saja tidaklah cukup. Desain organisasi yang efektif harus dibarengi dengan praktik kerja dan budaya perusahaan yang tepat. Nah, beberapa rekomendasi yang bisa dipertimbangkan, yang pertama yaitu membangun budaya yang mendukung. Membangun budaya dengan fokus pada kerja yang dilandasi kepercayaan, keterbukaan, dan rasa aman secara psikologis. Budaya ini sebaiknya menghargai keahlian, memberi ruang bagi karyawan untuk berani mencoba hal baru, serta tidak takut gagal. Kegagalan seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses belajar, bukan sesuatu yang harus dihukum. Solusi ini secara langsung mengatasi kelemahan terkait kurangnya arahan, karena budaya yang sehat mendorong keterbukaan komunikasi dan mengurangi kebingungan peran. Implementasi dapat dimulai dengan pelatihan kepemimpinan inklusif, forum berbagi pengalaman kegagalan, serta sistem penghargaan bagi ide baru. Untuk mitigasi, perusahaan harus konsisten mencontohkan perilaku ini dari level pemimpin tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kembangkan peran manajer sebagai pembimbing. Belajar dari pengalaman Google lewat Project Oxygen. Manajemen sebaiknya tidak dihilangkan sepenuhnya. Alih-alih membuat struktur yang benar-benar datar, lebih baik membekali manajer dengan fungsi sebagai pembimbing dan fasilitor, bukan pengawas ketat. Manajer idealnya membantu tim berkolaborasi, menyelesaikan masalah, dan mendukung pengembangan anggota tim. Rekomendasi ini merupakan jawaban atas kelemahan konflik peran, karena manajer dengan fungsi jelas dapat meminimalkan benturan kepentingan. Roadmap implementasi meliputi pelatihan coaching leadership, pemberian KPI berbasis dukungan tim, dan evaluasi 360 derajat. Risiko yang mungkin timbul adalah resistensi dari manajer lama yang terbiasa mengontrol. Namun, ini bisa diatasi dengan insentif khusus dan program pendamping. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Nama saya Glenn Ferdian Jaleje. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Selanjutnya adalah menentukan peran dan jalur karir yang jelas. Walaupun struktur organisasi dibuat fleksibel, peran dan tanggung jawab tetap perlu dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan kebingungan atau konflik, terutama dalam situasi pelaporan ganda. Untuk mengatasi keterbatasan karir yang sifatnya vertikal, organisasi bisa menyediakan jalur alternatif, misalnya jalur spesialis teknis atau peran sebagai mentor senior. Dengan begitu, karyawan tetap punya peluang berkembang dan merasa dihargai, meskipun tidak memilih jalur manajerial. Solusi ini bisa menanggulangi kelemahan stagnasi karir. Roadmap-nya meliputi pembuatan peta karir terstruktur, program sertifikasi internal, serta mentoring antar generasi. Potensi resiko adalah karyawan tidak melihat jalur alternatif sama bergengsinya dengan jalur manajerial. Mitigasi dilakukan dengan menyetarakan penghargaan, kompensasi, dan pengakuan pada kedua jalur. Dan yang selanjutnya adalah memperkuat komunikasi lintas fungsi. Dorong komunikasi yang aktif antar bagian agar tidak terbentuk silos atau pengkontakan antar tim. Manfaatkan teknologi dan platform internal untuk memudahkan akses informasi bagi semua tim, serta adakan forum rutin antar departemen. Hal ini membantu berbagai wawasan, memperkuat kerjasama, dan menemukan solusi bersama. Solusi ini juga menjadi jawaban atas kelemahan kurangnya koordinasi karena struktur datar. Roadmap dapat dimulai dengan penggunaan platform kolaborasi digital, rapat lintas fungsi mingguan, serta insentif bagi tim yang berkolaborasi.
efektif. Risiko yang mungkin terjadi adalah informasi berlebihan yang membingungkan, dan mitigasinya adalah menetapkan moderator atau koordinator komunikasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan pada pemateri hari ini adalah struktur organisasi Google adalah model hibrid datar yang mengucapkan elemen fungsional dan divisional, efektif dalam mendorong inovasi dan berkelanjutan dan adaptasi pasar. Cepat berkat otonomi karyawan yang tinggi, namun kelemahannya meliputi potensi konflik, peran, dan dari laporan ganda dan risiko kurangnya arahan dalam struktur yang terlalu datar. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa fleksibilitas harus diimbangi dengan kejelasan peran dan didukung oleh budaya inklusif serta manajemen sebagai pembimbing ke depan. Google perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, koordinasi, kestrukturan, mempertahankan relevansi global. Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Dengan ini, daftar pusaka yang telah kami dapatkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada pemateri hari ini adalah struktur organisasi Google adalah model hibrid datar yang mengucapkan elemen fungsional dan divisional, efektif dalam mendorong inovasi dan berkelanjutan dan adaptasi pasar. Cepat berkat otonomi karyawan yang tinggi, namun kelemahannya meliputi potensi konflik, peran, dan dari laporan ganda dan risiko kurangnya arahan dalam struktur yang terlalu datar. Pelajaran penting yang bisa diambil adalah bahwa fleksibilitas harus diimbangi dengan kejelasan peran dan didukung oleh budaya inklusif serta manajemen sebagai pembimbing ke depan. Google perlu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, koordinasi, kestrukturan, mempertahankan relevansi global. Oke, baik. Terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan. Dengan ini, daftar pusaka yang telah kami dapatkan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.